Selamat datang di series aku nge-review startup orang ya teman-teman. Jadi di sini kita akan mulai dari namanya Rakit.dev. Ini adalah platform full stack yang menurut aku ini pertama di Indo ya, karena sejauh ini yang aku research itu full stack app ya, terutama bukan cuma generate desain atau nggak HTML, CSS doang, tapi ini basically ini generate semuanya dari back end, semuanya database, autentikasi, semua aplikasi framework full stack code itu semua di generate sama dia guys. Jadi dia udah provisioning infrastrukturnya seperti itu. Jadi kita akan coba teman-teman. Jadi ini BTW sebelumnya bukan Rakit ya namanya guys ya, namanya Usyapi ini. Ini adalah web awalnya dan mereka migrasi ke Rakit sekarang ya. Entah kenapa, coba boleh langsung aja foundernya bisa kontak di sini atau join grup mereka teman-teman untuk nanya lebih lanjut. Dan ya, menurut aku waktu itu aku pernah nyoba teman-teman, ini udah pernah login ya, bisa lihat di sini dashboardnya, tokennya sudah 15 berkurang, jadi teman-teman dapat free token 20 kalau nggak salah, dan ini ke riset kalau nggak salah teman-teman, awalnya 20 gitu ya. Coba kita lihat dulu dari segi pricing ya. Kalau kita review SaaS ini, terutama startup, kita harus tahu pricingnya seperti apa sih. Nah, kita lihat pricingnya dulu teman-teman. Betul, ini pricingnya lumayan nggak terlalu mahal ya, bisa dilihat di sini. 59 paling murahnya, dan dapat teman-teman 50 kredit nih per bulan, dan websitenya tanpa batas ya tanpa batas sih emang ya, karena kan tergantung kredit teman-teman, kalau habis ya udah gitu loh. 115 300 ya enterprise ya, harusnya aman sih teman-teman ya per bulan ya. Karena kenapa per bulan, kenapa nggak sekali bayar gitu ya, karena mereka provisioning infrastruktur sekali lagi ya, bukan cuma generate kode doang, dan dapat kredit juga gitu per bulannya. Berarti kan ini ke refresh ya. Jadi lumayan hemat nih teman-teman, daripada ini teman-teman nge-hire agency atau developer untuk ngebangun website teman-teman. Karena ini basically bukan cuma prototype, tapi ini website yang jadi beneran production ready, jadi bisa digunakan langsung gitu. Apalagi kalau milih yang tahunan nih, lebih murah 25% nih potong. Mantap ya teman-teman ya, affordable ya sejauh ini ya teman-teman. Bisa langsung jaga komunitasnya di WA, bisa tanya-tanya ya, kenapa mereka migrasi maksudnya. Oke, kita akan coba teman-teman. Jadi ini uniknya kan dia, kita lihat dari landing page-nya dulu, dia bisa QRIS teman-teman. Ada VA, dan mereka di belakang layar mereka pakai payment gateway sendiri. Mereka bahkan create ya payment gateway namanya Lowfin.dev. Ini adalah payment gateway di belakangnya Rakit teman-teman. Jadi mungkin app yang user-user bakalan generate juga pakai Lowfin di belakang layar. Karena apa teman-teman kemudahannya? Yang pertama itu pastinya nggak perlu KYC atau nggak PT, NPWP, NIB, apapun itu semua nggak perlu. Jadi basically teman-teman tinggal login langsung bisa nerima pembayaran. Dan ya pembayarannya ada QRIS, ada virtual account di sini, teman-teman bisa lihat di sini Mandiri, Permata ya, aman-aman aja. Di sini integrasinya cukup gampang kayak gini. Jadi mungkin AI mereka akan generate kode semacam ini aja. Jadi simple banget, to the point, nggak ada integrasi yang susah-susah banget ya teman-teman. Dan ini udah included semua fiturnya. Nanti kita bisa custom domain juga bisa nih ya. Terus juga apalagi nih, database built-in seperti tadi kita bilang. Oke, kita akan langsung aja coba ya. Misalnya di sini aku penasaran sebenarnya sama payment gateway-nya teman-teman. Jadi kita buat aplikasi sederhana aja biar nggak terlalu kompleks juga ya. Jadi buatkan saya app toko sederhana yang bisa check out, kayak gitu aja ya. Oke, kita akan coba enter. Ini prompt ini sederhana banget. Jadi kalau misalnya in real life teman-teman mau buat website asli, dan ini juga gratis ya teman-teman ya, 20 kreditnya gratis ya. Jadi waktu itu sebelumnya Yapi ini benar-benar bayar teman-teman. Jadi kalau mau pakai bayar. Ini ada versi gratisnya. Ini lumayan banget, bisa dipakai, bisa check out. Nah ya, sesambil ini aja teman-teman, kita coba enter ya. Jadi mereka generate sandbox nih teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat di sini sambil nunggu, bisa teman-teman close tabnya ya. Ini teman-teman close, kita copy dulu nih project URL-nya, kita close. Lagi main nih, misal lagi Mobile Legend, lagi main Netflix guys, lagi nonton film gitu ya, itu tinggal aja biarin karena prosesnya agak lama teman-teman, karena dia provisioning database. Coba kita akan
kita akan benchmark ini seberapa cepet ya. Nanti kita akan compare mungkin lovable atau apa, coba tulis di komentar ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa ngapain ya? Di sini basically yang aku kurang suka adalah ini teman-teman, prompt ini. Sebenarnya ini bisa di-trim aja kan ya. Ngapain harus kita lihat ini ya kan? Ini kayak cuman prompt kayak AI-nya gitu kali ya. Biar instruksinya lebih jelas. Dan ini juga step by step prosesnya itu jangan naruh nama function kayak gini toolsnya, cuman bagusan kalau mereka tahu apa file yang di-generate gitu. Dan kalau bisa juga kodenya itu kelihatan langsung kayak gini guys, jangan tunggu semua kelar baru muncul gitu. Biar kita bisa lihat progresnya basically lebih mendalam lagi. Nah kayak gini bagus nih. Ya ada boilerplate gitu ya teman-teman. Kita akan coba lihat-lihat lagi ya. Integration nggak bisa diklik. Kita lihat settings. Oke, di sini bisa akses database-nya segampang itu teman-teman. Jadi mungkin kalau misalnya mau tambah produk bisa dari admin atau nggak dari sini. Ini ada users. Aku nggak tahu users ini apa. Kayaknya ini users adalah user dari aplikasi teman-teman dan juga bisa akses database gitu kalau nggak salah. Ini environment-nya ini lebih ke technical, cuman untuk tahu masukin key API kayak gitu yang rahasia. Dan di sini ada fitur export project tapi bayar ya teman-teman ya, 59.000 ya. Oke, itu agak minusnya teman, nggak apa-apa. Di sini mereka sudah kasih free ya. Tuh. Kita akan lihat juga berapa kredit yang dipotong nih. Basically udah jalan hampir 2 menit ya sudah ya. Ya. Ada error, apakah kita oke, berhasil nih. Kita teman-teman bisa lihat nih. Dia ada error, AI-nya bisa iterasi menjadi nggak error gitu, keren ya. Kita bisa tunggu, kita keluar aja, mereka bisa run in background teman-teman, bagus banget. Kita coba explore dashboardnya ada apa aja nih. Ada billing, teman bisa upgrade ya, cuman kita free versionnya dulu buat kita enjoy dulu kayak gimana nih fiturnya. Invoice-nya juga, ini invoice dalam internal app-nya ya guys ya. Ini walletnya, teman bisa top up di sini. Mungkin habis itu referral, nah ini dia referral by default ya, teman bisa langsung aja kasih ini untuk dapat 10% komisi yang jadi kredit nih kalau nggak salah nih, sebagai kredit ya guys ya, bukan sebagai uang asli loh ya, catat guys, bukan sebagai uang asli. Habis itu apalagi pricing udah, settings, setting apa nih, setting nggak bisa dipencet ya, ke billing ya larinya. Di sini juga ada list project. Basically that's it teman-teman untuk dashboard kali ini. Bisa sign out, udah gitu aja teman-teman ya. Ini proyek saya bisa import dari web lama teman-teman ya. Ini bisa import dari Yapi maksudnya. Jadi kalau teman-teman udah pernah buat project di sana bisa diimport di sini, jadi langsung bisa diedit dari sini. Kita lihat apakah sudah jadi ya toko sederhana kita. Boom, udah jadi ya teman-teman. Kita akan review, bisa dilihat di sini. Oke, sudah ada placeholder-nya, keren banget. Coba kita lihat keranjang kita. Oke, di sini masih tahap development ya. Keranjang kosong, lanjut belanja. Produk, kita akan coba. Oke, filter kategori ya. Kita nggak perlu kasih tahu ada filter, tapi dia otomatis generate ya. Karena kita general banget teman-teman, kita nggak specify hal spesifik di sini. Coba kita tambahkan keranjang. Wah, cepet banget nih. Oke, kita bisa langsung ke checkout. Oh ya, BTW teman-teman, ini kan pakai database ya. Coba kita lihat database-nya di sini. Oke, nggak ada database teman-teman. Berarti ini semua gimana simpennya guys? Bingung. Apakah kita harus iterasi? Nggak mungkin ya. Coba kita lanjut checkout. Larinya kemana dia? Oke, masukkan nama lengkap. Coba ya, kita masukkan nama lengkap. tes gmail.com, nomor teleponnya. Oh ya, biasanya teman-teman ini berapa ya? Berarti tadi setahu aku 4 menit ya teman-teman, 4 menit kurang 3,5 menit kalau nggak salah. Jadi benchmarknya segitu teman-teman. Kita close dulu. 678 910 tes semuanya, tes konfirmasi. Berhasil.
Lah, aku bilang ada check out ya. Check out tapi nggak spesifik kan teman-teman, nggak spesifik kan check outnya. Kita ngasih tahu kalau pakai payment gateway. Oke, kayak gitu teman-teman, first impression aku. Teman-teman bisa integrasi ke banyak juga, ke games, ke AI, bahkan ke email. Ya banyak banget di sini. Coba kita lihat publish ya, kita coba publish teman-teman ya. Kita namanya apa nih, misalnya toko ganteng. Oke, bisa add custom domain kalau mau. Tapi kayaknya harus kontak mereka kan ya. Oh ya, harus kontak mereka, bener. Kita publish. Oh, nggak bisa teman-teman, harus subscription dulu. Oke, kalau nggak subscription gimana nih teman-teman? Kita bisa bukanya di sini buat ya. Oh ya, nih teman bisa lihat URL-nya ya. Kayak gini tuh. Cuman kurang centered aja kali ya, responsif ya. Kita bisa iterasi terus. Oke, kayaknya sekian aja teman-teman untuk review kali ini. Kita lihat pemotongan kreditnya berapa, 5 ya. Jadi basically kayaknya 5 terus ya. Waktu itu aku cuma buat Todo app sederhana, itu 5 juga. Ini juga agak kompleks sedikit, 5 juga. Jadi hitungannya murah nih, 5. Berarti bisa 4 kali iterasi nih free-nya. Jadi yuk langsung aja rakit.dev pakai referral aku teman-teman di sini nih. Rakit CW YX S4. Yuk, link di bawah. Mantap ya, kita akan review. Salah apalagi coba komen di kolom komentar. See you guys.